Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa bil qur'ani kasyamsi wa duhaha wa bi sunnatihi kal qamari idza talaha faman sara alaihima sara fi dhaw'in nahari idza jallaha wa man a'rada anhuma sara fi dhulmatil laili idza yaghshaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqun nara walau bi shiqqi tamrah. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mengawali khutbah pada siang kali ini perkenankanlah khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi, juga untuk segenap jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi siapa saja yang bertakwa berupa solusi dari masalah dan diberikan rizki dari tempat yang tidak terduga. Jamaah Jumat Masjid Munirah Salamah yang dirahmati oleh Allah, kita manusia adalah salah satu makhluk yang diciptakan Allah, bahkan paling terbaik dibanding makhluk-makhluk yang lain. Manusia diciptakan oleh Allah dengan fisik yang indah, kemudian diberikan perangkat-perangkat yang bisa dibilang sempurna jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manusia berupa akal pikiran, kemudian diberikan hati, rasa, dan juga diberikan kehendak, sehingga dengan perangkat-perangkat ini manusia dapat berkembang secara dinamis melalui atau terikat dengan perangkat-perangkat tersebut. Dan ini pula yang membedakan manusia dari makhluk-makhluk yang lain, misalnya malaikat, kemudian hewan, ataupun setan misalnya, dan juga makhluk-makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami Allah telah ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baiknya bentuk. Manusia diciptakan oleh Subhanahu wa ta'ala, dikaruniakan kepadanya apa yang juga dikaruniakan kepada makhluk-makhluk yang lain. Manusia diberikan pikiran, syahwat, juga hawa nafsu. Berbeda halnya dengan malaikat misalnya, yang hanya menggunakan pikiran tanpa hawa nafsu, sehingga yang ada pada diri malaikat itu adalah senantiasa menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda halnya dengan hewan, misalnya diberikan syahwat, dominasi syahwat, sehingga yang ada dalam hewan itu adalah keinginan untuk memperkaya diri sendiri, untuk makan sebanyak-banyaknya. Begitu juga setan yang dikaruniakan, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa nafsu, hawa nafsu, sehingga yang ada pada setan adalah
membangkang atau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda halnya dengan manusia yang diberikan ketiga-tiganya. Maka kadangkala ketika manusia akalnya, pikirannya itu mendominasi, misalnya dia dapat berpikir secara logis. Tetapi ketika misalnya syahwatnya itu lebih dominan, maka yang dipikirkan adalah ketamakan pada dirinya. Atau hawa nafsunya jika lebih unggul, maka yang ada adalah berbuat maksiat. Sehingga dengan dikumpulkannya beberapa hal itu pada diri manusia, maka layak ketika Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Tidak lain karena bumi ini harus senantiasa dikembangkan, harus senantiasa diramaikan. Dan yang mampu untuk mengembangkan amanah itu adalah manusia. Jamaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Hajar dalam salah satu kitabnya, yaitu Al-Isti'dad ila Yaumil Ma'ad, yang kemudian disyarahi oleh ulama kita Syekh Nawawi Banten dengan Nashaihul Ibad, mengutip salah satu hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Arba'atu jawahir fi jismi bani Adam, yuziluha arba'atu asya." Bahwa ada 4 permata yang ada pada diri manusia, yang mana 4 itu juga dapat hilang melalui 4 hal. Fa'ammal jawahir, adapun 4 permata itu adalah fal aqlu. Pertama adalah akal, waddinu dan agama, wal haya'u dan malu, sifat malu, dan wal amalus sholihu, yaitu amal sholih. Jadi 4 ini adalah permata pada diri kita sebagai manusia. Akan tetapi 4 itu dapat hilang jika ada 4 hal lainnya, yaitu fal ghadabu yuzilu al aqla. Amarah dapat menghilangkan akal atau logika. Wal hasadu yuzilu ad-din, sedangkan iri dengki dapat menghilangkan sisi agama pada diri kita. Wat tama'u yuzilu al haya'a, sifat tamak menghilangkan rasa malu pada diri kita. Wal ghibatu tuzilu al amal sholih, dan yang terakhir adalah ghibah, menggunjing, itu dapat menghilangkan pahala dari amal soleh kita. Hadis ini memang oleh beberapa ulama dikatakan sebagiannya sahih, sebagiannya tidak sampai derajat sahih. Namun jika dilihat dari segi matan, hadis ini sesuai dengan realita maupun hadis-hadis yang lain. Kita dikaruniai oleh Allah berupa akal. Akal ini adalah alat untuk memahami agama, yang mana itu adalah karunia yang kedua dalam hadis tadi. Sementara agama adalah rambu-rambu atau aturan yang memberikan arah pada kita manusia. Dari akal dan juga rambu-rambu agama tadi, kemudian manusia dikaruniai permata berupa sifat malu yang dapat mengendalikan diri dia, sehingga buah dari itu semua adalah amal soleh yang merupakan permata keempat. Akal menjadi pemimpin dalam tubuh kita, mengendalikan banyak hal. Melalui akal ini kita dapat mengetahui yang hak dan yang batil, dan melalui akal ini kita dapat mengenal Allah yang esa, bahwa segala hal yang ada di dunia ini, makhluk ini harus ada penciptanya, dan pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Nawawi dalam syarahnya menyarahi hadis tersebut mengatakan bahwa akal adalah jauharun ruhaniyun khalaqahullahu ta'ala muta'alliqan bi badanil insan yu'rafu bil haqq wal batil. Bahwa akal adalah permata rohani dalam diri manusia, yang mana dengannya seseorang dapat mengenali apa yang hak dan mana yang batil. Selanjutnya
Akal ini dipakai untuk memahami agama, yang mana agama ini adalah pedoman-pedoman hidup kita, aturan-aturan yang dikaruniakan Allah kepada kita. Karena kita ini manusia yang lemah, yang banyak kekurangan, maka Allah pun mengaruniakan kepada kita berupa agama. Melalui agama ini kita pun mengetahui mana yang harusnya kita lakukan, mana yang layak kita lakukan, mana yang wajib, yang sunnah, yang mubah dan seterusnya yang harus kita lakukan ataupun kita tinggalkan. Kemudian melalui akal dan juga tuntunan agama itu, selanjutnya badan kita harus kita kendalikan melalui sifat malu. Malu terbagi menjadi dua. Ada al-haya an-nafsi, yaitu malu yang bersifat bawaan pada diri manusia. Dan yang kedua adalah al-haya al-imani, yaitu malu yang bersifat keimanan. Al-haya an-nafsi adalah sifat malu yang memang tertanam pada diri manusia. Jadi siapapun ketika misalnya dia tidak memakai pakaian, dia akan merasa malu. Itu adalah al-haya an-nafsi. Sedangkan yang kedua adalah al-haya al-imani, yaitu malu yang bersifat iman. Yaitu malu di mana ketika dia tidak melaksanakan perintah Allah, maka dia akan malu ataupun takut. Sehingga yang ada adalah ia akan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena adanya al-haya al-imani tersebut. Sehingga dari sini wajar ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa al-haya minal iman, bahwa malu merupakan bagian dari cabang iman. Karena melalui sifat malu itulah kita dapat dikendalikan untuk senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, dari tiga komponen ini, akal, kemudian agama, tuntunan-tuntunan dari Allah, dan juga sifat malu itu, lalu manusia dapat melaksanakan perintah Allah, yang itu hasilnya adalah amal soleh. Melalui empat hal tersebut, manusia akan dihantarkan kepada ridha Allah, karena amal soleh ini adalah akhir daripada apa yang seharusnya kita lakukan sebagai khalifah di muka bumi ini, untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, untuk beribadah kepada Allah dan juga untuk meramaikan bumi ini dengan peradaban yang baik. Sehingga dengan amal baik tersebut kita dihantarkan kepada ridha Allah sekaligus menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, akan tetapi ingatlah ada empat yang dapat menghilangkan empat permata tadi. Yang pertama adalah al-ghadab. Amarah dapat menghilangkan sisi akal kita, sisi logika kita. Ketika orang sedang marah, maka akalnya itu tumpul. Yang unggul adalah sifat marahnya. Sehingga dari sini Rasulullah SAW bersabda, la tabdok walakal jannah. Janganlah kalian marah, menjadi orang yang pemarah, dan walaka al jannah. Kemudian yang kedua adalah al-hasad yuzilu ad-din, ya, sifat iri dengki terhadap sesama. Itu dapat menghilangkan sisi agama kita, menumpulkan tuntunan-tuntunan kita untuk mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah at-tama yuzilu al-haya, sifat toma, sifat kurang, sifat ingin terus-menerus. Itu menghilangkan sifat malu pada diri kita. Dan yang terakhir adalah al-ghibah yuzilu al-amal as-shalih. Menggunjing itu dapat menghilangkan amal-amal sholih, pahala-pahala baik kita. Suatu saat sahabat bertanya mal ghibah, maka kemudian Nabi menjawab, dikruka ma yakrahu akhoka.
yaitu engkau menggunjing apa yang tidak disukai oleh saudaramu. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana jika itu realita? Memang itu benarnya? Maka jawab Nabi, jika itu benar adanya, maka itulah menggunjing ghibah. Akan tetapi jika itu tidak benar, tidak fakta, maka engkau telah memfitnah dia, melakukan buhtan terhadapnya. Sehingga dengan ini marilah kita jaga permata kita. 4 hal tadi, yaitu akal, kemudian agama, kemudian sifat malu kita, agar membuahkan amal soleh pada kehidupan kita sehari-hari. Dan kita jauhi 4 hal tadi, yaitu amarah, kemudian iri dengki, kemudian tomak, dan yang terakhir adalah menggunjing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbalani minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha shalla ala nabiyhi qadima wa lam yazal qailan aliman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kama shallaita 'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma adfa'anna al-wala'a wal-bala'a wal-ba'a wal-fahsya'a wal-munkara was-suyufa al-mutalifata wasyada'ida wa minhan ma dhahara minha wa batan an baladina hadha Indonesia khassah wa an sa'iril buldani 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ma yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.